Hai semuanya, kali ini kami akan membahas materi mengenai pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu pada mata kuliah Bahasa Indonesia Institut Teknologi Batam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mustika Pundarika Bodi Vijayanti, Adinda Resti Ilahi, Naomi Valenta Rigan, Fikri Fadlin Dwi Prastio, dan Cliff Joseph Ferdi. Pertama-tama saya akan membahas mengenai asal-usul bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari kelompok bahasa Austronesia, yaitu bahasa pada masa prasejarah yang berasal dari Taiwan dan menyebar ke Nusantara. Bahasa Melayu sudah ada sejak zaman kuno di Semenanjung Malaya dan digunakan sebagai bahasa perdagangan. Sedangkan bahasa Indonesia adalah versi baku dari bahasa Melayu yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Keduanya memiliki banyak sekali kesamaan dalam kosakata dan tata bahasa. Meski mirip, perbedaan mulai muncul seiring dengan pengaruh budaya dan politik negara masing-masing. Persamaan dan perbedaan dalam kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kita akan membahas persamaannya terlebih dahulu. Persamaan yang pertama yaitu asal-usul yang sama. Banyak kata dasar seperti makan, minum, rumah digunakan dalam kedua bahasa. Persamaan yang kedua yaitu pengaruh bahasa asing. Keduanya dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa Belanda. Misalnya, pemerintah dalam bahasa Sanskerta dan kantor dalam bahasa Belanda. Persamaan yang ketiga yaitu kata serapan modern. Serapan dari bahasa Inggris seperti komputer dan telepon ada di kedua bahasa. Selanjutnya adalah perbedaan kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Perbedaan yang pertama yaitu penggunaan kata berbeda. Beberapa kata umum berbeda, misalnya dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya handuk, sedangkan dalam bahasa Melayu mereka menyebutnya tuala. Contoh lain, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kamar mandi, sedangkan dalam bahasa Melayu mereka menyebutnya bilik air. Perbedaan yang kedua, istilah resmi berbeda. Kata serapan asing seperti dalam Indonesia kita menyebutnya universitas, sedangkan di Malaysia mereka menyebutnya university. Perbedaan yang ketiga yaitu kata lokal. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata daerah, sedangkan bahasa Melayu lebih baku. Tata bahasa. Persamaan, keduanya menggunakan pola subjek, predikat, objek. Sama-sama menggunakan imbuhan seperti me, ber, kan. Kata ganti seperti saya dan dia digunakan dalam kedua bahasa. Perbedaannya, bahasa Indonesia memiliki imbuhan yang lebih banyak. Kemudian penggunaan kata hubung berbeda, misalnya sementara itu di Indonesia, manakala itu di Melayu. Bahasa Melayu tidak mengulang kata untuk bentuk jamak, sedangkan Indonesia menggunakan pengulangan seperti buku-buku. Pengucapan, persamaan seperti bunyi huruf A, I, U, E, O sama dalam kedua bahasa. Kemudian kata seperti rumah dan mata diucapkan hampir sama. Dan kalimat deklaratif memiliki intonasi yang datar. Perbedaannya itu di Indonesia huruf E bisa berbunyi E atau E, sedangkan di Melayu lebih sering E. Dan bahasa Indonesia melafalkan R dengan lebih tegas, sedangkan di Malaysia lebih lembut. Kemudian bahasa Indonesia lebih cepat dan datar, sedangkan bahasa Melayu lebih lambat dan berirama. Perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dipengaruhi oleh A. Faktor kolonialisme. Bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi digunakan untuk diplomasi kerajaan-kerajaan Nusantara. Kemudian upaya Belanda menggantikan bahasa Melayu. Belanda ingin menggantikan bahasa Melayu dengan Belanda untuk menjajah secara kolonialisme. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928 untuk membangun identitas nasional. B. Pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi bahasa Indonesia secara positif dan negatif. Dampak positifnya, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional dan masyarakat internasional semakin mengetahui tentang bahasa Indonesia.
Dampak negatifnya bahasa Indonesia itu menjadi lebih cepat populer dan muncul banyak kosakata baru. Pengaruh globalisasi juga dapat mempengaruhi kebahasaan masyarakat, seperti munculnya bahasa gaul dan bahasa alay. Untuk Melayu dijadikan dasar bahasa nasional. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Kemudian yang ketiga ada pengaruh perkembangan teknologi. Contohnya yaitu ada banyak kosakata baru yang diserap ke dalam bahasa Indonesia karena teknologi ini. Kemudian ada juga penggunaan akronim serta pesan singkat. Contohnya dalam komunikasi online itu singkatan seperti U hanya diganti dengan satu huruf U. Kemudian ada emoji juga digunakan untuk komunikasi lebih berekspresi. Serta bahasa Indonesia ini juga berkembang lebih pesat di era TIK yang membawa dampak positif serta negatif. Contoh dampak negatifnya, bahasa gaul yang lebih sering digunakan ini dapat mengabaikan bahasa baku dan IWD. Kemudian untuk bahasa Melayu sendiri, terutama pada masa kolonial, penjajah Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris memperkenalkan teknologi cetak dan media massa seperti surat kabar. Dan hal ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat Melayu. Sebagian besar mereka dari barat difokuskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga banyak digunakan oleh bahasa Melayu. Berikutnya kami akan membahas mengenai peran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam identitas nasional negara. Dalam pertama, bahasa Indonesia dalam identitas nasional Indonesia ini diresmikan pada Sumpah Pemuda 1928, yang bahasa Indonesia ini mempersatukan ribuan bahasa daerah di Indonesia. Dan perannya adalah sebagai alat komunikasi lintas suku, agama, budaya, media pendidikan, pemerintahan, serta diplomasi internasional. Pengaruh bahasa Indonesia ini untuk mendorong kesetaraan, memperkuat identitas nasional, dan memperluas ekspresi budaya di dalam serta luar negeri. Kemudian untuk bahasa Melayu dalam identitas nasionalnya, bahasanya ditetapkan secara resmi pada 1957 setelah kemerdekaan mereka. Perannya yaitu sebagai simbol identitas, alat integrasi sosial, dan digunakan dalam pemerintahan serta pendidikan. Pengaruhnya yaitu untuk mempertahankan jati diri Melayu, mendukung multikulturalisme, dan mempromosikan budaya lokal. Kemudian untuk perbandingannya secara nasionalisme, bahasa Indonesia lebih menonjol sebagai simbol nasionalis yang melampaui perbedaan etnis. Sedangkan Melayu lebih terkait dengan identitas etnis Melayu sendiri. Kemudian untuk multilingualisme, Indonesia lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu yang bersaing dengan bahasa etnis lain di Malaysia. Terakhir yaitu melalui globalisasi, Indonesia lebih cepat menyesuaikan diri dengan pengaruh global, sedangkan bahasa Melayu menghadapi dilema antara mempertahankan keaslian dan menerima pengaruh luar. Berikutnya untuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia serta Melayu di era digital ini. Untuk tantangannya, yang pertama ada dominasi bahasa Inggris melalui konten digital yang sehingga menggeser penggunaan bahasa Indonesia serta bahasa Melayu. Yang kedua yaitu ada penggunaan bahasa gaul seperti slang dalam komunikasi digital yang dapat merusak bahasa standar atau bahasa asli. Kemudian yang ketiga yaitu ada tantangan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil. Kemudian yang keempat ada persepsi negatif bagi beberapa pengguna mungkin meremehkan penggunaan bahasa lokal dibandingkan bahasa asing. Namun yang kelima yaitu ada banyak sekali penyebaran misinformasi yang tidak akurat beredar dalam kedua bahasa. Sedangkan untuk peluang, yang pertama ada platform digital.
Meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan penggunaan kedua bahasa. Yang kedua, konten kreatif. Potensi pembuatan konten kreatif seperti blog, video, atau podcast dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran. Pengembangan aplikasi dan platform belajar bahasa yang lebih interaktif dan menarik. Yang keempat, keterhubungan global. Kesempatan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia dan Melayu kepada audiens internasional. Dan yang terakhir, komunitas digital. Pembentukan komunitas online yang mendukung dan mempromosikan penggunaan kedua bahasa. Contoh konkret dan usulan solusi untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Contoh konkret yang pertama ada pendidikan, pengejaran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Lomba berbicara dan menulis dalam kedua bahasa. Yang kedua, media dan publikasi. Penerbitan buku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Saluran media yang menggunakan kedua bahasa. Yang ketiga, komunitas dan kebudayaan, membentukan kelompok sastra untuk diskusi, penyelenggaraan festival budaya. Yang keempat, teknologi, pengembangan aplikasi belajar bahasa dan konten media sosial dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Usulan solusi yang pertama, kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian bahasa. Yang kedua, pelatihan dan workshop. Pelatihan bagi guru tentang metode pengajaran bahasa. Yang ketiga, kolaborasi antar negara. Kerjasama antar Indonesia dan negara berbahasa Melayu seperti Malaysia dan lain-lain. Yang keempat, dokumentasi. Penelitian dan dokumentasi variasi bahasa lokal. Yang kelima, penggunaan sehari-hari. Mendorong menggunakan kedua bahasa dalam pencakapan tulisan. Pada diagram Venn, terdapat perbedaan dan juga persamaan di antara kedua bahasa. Untuk bahasa Indonesia, pengaruh Belanda lebih kuat, lebih dinamis, banyak menyerap kosakata Inggris modern. Pelafalan cenderung lebih panjang dan fleksibel, sedangkan bahasa Melayu, pengaruh Inggris lebih dominan, pelafalan lebih singkat dan formal, cenderung mempertahankan bahasa yang lebih formal. Selanjutnya ada tugas tambahan, yaitu pilih satu kata atau ungkapan dalam bahasa Indonesia dan temukan padanannya dalam bahasa Melayu. Kata yang bisa kita bandingkan misalnya handphone dalam bahasa Indonesia dan telepon bimbit dalam bahasa Melayu. Persamaan kedua kata tersebut merujuk pada benda yang sama, yaitu perangkat komunikasi nirkabel yang biasa kita kenal dengan sebutan telepon genggam atau ponsel. Kedua istilah ini digunakan dalam konteks modern, terutama untuk menggambarkan alat komunikasi yang portable dan bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya perbedaannya, dalam bahasa Indonesia menggunakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu handphone, yang langsung diambil tanpa terjemahan. Penggunaan kata ini sangat lazim di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat urban. Lalu dalam bahasa Melayu lebih mengutamakan istilah terjemahan, yaitu telepon bimbit. Kata telepon berarti telepon dan bimbit berarti dibawa atau digenggam. Ini mencerminkan kecenderungan bahasa Melayu yang lebih menjaga keaslian bahasanya dengan menghindari penggunaan serapan bahasa Inggris jika terjemahannya ada. Dari segi penggunaan handphone lebih umum di Indonesia karena pengaruh bahasa Inggris yang kuat dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara di Malaysia dan negara-negara pengguna bahasa Melayu, telepon bimbit lebih dipilih karena lebih sesuai dengan kebijakan bahasa yang berusaha melestarikan kosakata asli. Nah, jadi kesimpulannya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki banyak kesamaan karena keduanya berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Melayu klasik. Mereka menggunakan alfabet Latin dan memiliki banyak kata serupa sehingga mudah dipahami satu sama lain. Namun, perbedaan terdapat dalam pelafalan, ejaan, tata bahasa, serta makna beberapa kata. Bahasa Indonesia lebih dipengaruhi oleh unsur lokal dan Belanda, sementara bahasa Melayu lebih banyak terpengaruh oleh Inggris. Ungkapan sehari-hari dan kebiasaan berbahasa juga bisa berbeda di kedua negara.
Sekian penjelasan mengenai pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu oleh kelompok 4. Sekian dan terima kasih.